Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada kesempatan ini. Kita akan membahas materi tentang persamaan trigonometri, yaitu tentang persamaan sinus. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi pengetahuan, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Dengan indikatornya yang pertama menjelaskan persamaan sinus dan yang kedua menentukan penyelesaian persamaan sinus. Berikutnya adalah indikator keterampilan kompetensi dasar keterampilan, yaitu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Dengan indikatornya yaitu yang pertama memodelkan masalah yang berkaitan dengan persamaan sinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan sinus. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita atau pembahasan materi persamaan sinus, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan sinus serta memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan sinus dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, serta selama proses pembelajaran bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif dengan teknik ATM dan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan informasi, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Berikutnya adalah materi prasyarat yang harus dikuasai oleh kalian untuk bisa mengikuti dengan baik materi persamaan sinus ini. Adalah yang pertama tentang sudut istimewa sin. Nah, ini wajib dihafalkan ya, karena nanti akan memudahkan kalian dalam mempelajari materi ini. Nah, jadi sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Berikutnya materi prasyarat yang harus dikuasai adalah tanda dan relasi di setiap kuadran. Nah, untuk kuadran 1 ini tandanya adalah bernilai positif dan rumus relasinya adalah theta. Sedangkan di kuadran 2 sinnya bernilai positif dan rumus relasinya adalah 180 derajat min theta. Di kuadran 3 sinnya bernilai negatif, rumus relasinya adalah 180 derajat ditambah theta, sedangkan di kuadran 4 sinnya bernilai negatif dan rumus relasinya adalah 360 derajat min theta. Berikutnya materi yang harus juga kalian kuasai agar mudah dalam mempelajari materi persamaan sinus adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, yaitu tentang sin theta. Jadi sin theta itu adalah depan per miring atau disingkat dengan demi. Ya, seperti itu. Lanjut, berikut adalah salah satu kontekstual tentang persamaan sinus ya. Ini ada seorang anak ya yang sedang mengamati pohon kelapa. Nah, kita lihat ini masalahnya, Roni ingin meneliti sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi. Roni menggunakan pipa kecil sepanjang 30 meter untuk penelitiannya. Setelah melakukan beberapa tahap penelitian dengan dapat diketahui bahwa tinggi pohon kelapa tersebut 15 meter dan jarak antara puncak pohon dan ujung bayangannya tepat sepanjang besi kecil yang digunakan. Ia ingin mengetahui berapa sudut yang dipakai sehingga didapat ukuran pohon setinggi 15 meter. Berikut adalah ilustrasinya. Kita lihat di sini, ini adalah pohon kelapanya yang dimisalkan dengan Aceh dengan tinggi 15 meter. Kemudian ini panjang pipa. Ini panjang pipa untuk mengamati ujung pohon kelapa yaitu sepanjang 30 meter. Nah, Roni ingin mengetahui berapa besar sudut ya. Besar sudut yang dipakai sehingga besar sudut dipakai sehingga didapat ukuran pohon setinggi 15 meter. Jadi dia ingin mengetahui berapa sudutnya sehingga didapatkan tingginya adalah 15 meter.
Ini rumusnya tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu sin theta adalah depan per miring. Depan sudutnya ini adalah 15, ya 15 meter, dan sisi miringnya adalah 30. Kemudian kita bagi dengan 15 jadi 1, dan 30 kita bagi dengan 15 jadi bernilai 2. Nah, sin X sama dengan setengah. Nah, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa setengah itu sama dengan sin 30 derajat. Berikutnya adalah sin X sama dengan sin 30 derajat. Kita ketahui bersama sebelumnya bahwa sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Kita lihat nilai di kuadran 1, ini sin X sama dengan sin 30, berarti X-nya 30 derajat. Sedangkan di kuadran 2, rumus relasinya tadi 180 derajat min theta, tetanya adalah 30, jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat adalah sin 150, atau dengan kata lain X-nya adalah 150 derajat. Nah, aktivitas pembelajaran yang akan kalian lalui yaitu pertama, memahami persamaan sinus, yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan sinus, berikutnya bisa memodelkan, dan terakhir bisa bertanya dan menjawab ya. Jadi kalau ada yang kurang difahami atau kurang jelas silakan. Bisa nanti bertanya di grup WA. Lanjut tentang persamaan sinus. Nah, dari uraian tadi didapatkan rumus sinus seperti ini. Jika kita memiliki sin X sama dengan sin theta, maka rumusnya adalah seperti ini. X1 sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat, dan X2-nya adalah 180 derajat dikurangi theta ditambah K kali 360 derajat. Dengan K-nya adalah bilangan bulat bernilai negatif, 0, dan positif ya. Jadi K-nya bisa negatif, bisa 0, dan bisa positif. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk V seperti ini. Jadi X1-nya adalah V ditambah K kali 2V, dan 180-nya kita ubah menjadi V min theta ditambah K kali 2V. K-nya tadi sama ya, bernilai negatif, 0, atau positif. Berikutnya adalah contoh persamaan sinus, bisa dilihat di halaman 6 sampai 7. Kita lihat pertama, diketahui sin X sama dengan setengah akar 3 dengan intervalnya X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kemudian ditanyakan tentukan HP-nya. Jawab, berikut kita tulis lagi soalnya. Nah, kemudian di sini kita akan menghilangkan setengah akar 3. Kenapa? Karena kita ingin mencari nilai X. Jadi kita hilangkan setengah akar 3 dengan cara mengurangkan ya. Jadi dikurangkan dengan setengah akar 3 sehingga ruas kiri di setengah akar 3 dikurang setengah akar 3 berarti nilainya 0, dan di sebelah kanan menjadi muncul min 0 dikurangi setengah akar 3 jadi min setengah akar 3. Ini ya, kita dapatkan min setengah akar 3. Kalau kita ketahui bersama sin X yang nilainya setengah akar 3 adalah sin 60. Tapi ini bernilai negatif. Ingat, sin bernilai negatif di kuadran 3 dan 4. Jadi kita bisa ambil salah satunya, bisa di kuadran 3 atau kuadran 4 untuk menentukan tetanya. Sehingga kita dapatkan di sini sin X-nya kita rubah menjadi min sin 60 dulu ya, supaya kita tahu tetanya berapa. Nah, baru kita masukkan ke rumus relasinya. Ya, di kuadran 3 yaitu sin X sama dengan sin 180 derajat ditambah 60, tetanya 60. Sehingga kita dapatkan di sini X1-nya adalah 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi kalau sinnya sudah tidak ada ya, sinnya ini hilang ya. Nah, maka muncul K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan nilai K-nya. Gitu ya. Kita coba nilai K-nya kalau K-1 itu tidak sesuai dengan interval, kemudian kita cobakan K0 ya. Ini berarti 240 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 kali 360 derajat adalah 0, berarti kita dapat nilainya 240 derajat. Kalau 1, K-nya kita ganti dengan 1, maka nilainya keluar atau lebih dari interval. Jadi cukup selesaikan yang memenuhi intervalnya saja. Kalau tidak memenuhi, tidak usah ditulis. Berikutnya adalah, ini baru X1, kita lanjut dengan X2, berarti nah rumusnya adalah 180 derajat min theta. Tetanya adalah 240 derajat.
Ya, tetanya 240 derajat. Jadi kita ganti tetanya dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat, berarti kita dapatkan X2-nya adalah min 60 derajat. Ya, 180 dikurangi 240 nilainya min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau misalnya kita masukkan 0 nilainya negatif, berarti tidak memenuhi interval. Berarti kita mulai dengan 1 ya. K-nya dengan 1, maka kita dapatkan X-nya min 60 derajat ditambah 1, kita ganti K-nya dengan 1 dikali 360 derajat. Berarti ini hasilnya 360 derajat dikurangi 60 jadi 300 derajat. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya atau yang memenuhi antara X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 360 adalah 240 derajat ini dan 300 derajat. Berikutnya contoh 2 kita lihat, ini soalnya. Jadi sin X min V per 3 dikurangi setengah sama dengan 0. Intervalnya X lebih besar sama dengan 0 dan X-nya lebih kecil sama dengan 2V. Sama ditanyakan himpunan penyelesaian, maka jawab. Kita tulis lagi soalnya. Nah, kemudian kita akan hilangkan min setengah ini dengan cara, tadi apa? Kalau min supaya jadi 0, berarti kita tambahkan ya. Atau kita tambahkan dengan setengah, tapi ini kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu. V-nya kita rubah 180 derajat. Kenapa kita rubah ke dalam derajat? Untuk memudahkan dalam perhitungan. Karena kalau derajat kan kalian sudah familiar ya. SMP sudah belajar derajat, sedangkan radian baru dipelajari di kelas 10 dan semester 2. Nah, itu dikhawatirkan nanti kamu ada kesulitan, maka kita biasakan dulu V-nya kita rubah menjadi bentuk derajat. Nanti di akhir setelah kita peroleh X-nya baru kita kembalikan ke dalam bentuk radian ya, V radnya. Jadi kita ganti V-nya dengan 180 derajat gitu ya. Ini, nah berikutnya adalah 180 derajat dibagi 3. Hasilnya adalah 60 derajat ya, 60 derajat. Dikurangi setengah sama dengan 0. Berikutnya kita tambahkan setengah untuk menghilangkan min setengah tadi ya yang di awal sudah Ibu ungkapkan. Min setengah kita hilangkan dengan cara menambahkan setengah. Sehingga ini min setengah tambah setengah jadi 0, 0 tambah setengah kita peroleh jadi setengah. Nah, sudah ini berikutnya adalah kita lihat kita rubah setengah itu sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Oke, masing-masing sudah tinggal sin, sinnya bisa kita coret atau kita hilangkan sehingga kita berikutnya mencari nilai X1-nya. Ingat, kalau sinnya sudah hilang, maka muncul K kali 360 derajat. Kita lihat di sini, berarti kita hilangkan min 60 karena kita ingin mencari X1 ya dengan cara menambahkan 60 derajat. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 90 derajat dari 30 derajat ditambah 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kalau sudah bisa kita substitusikan nilai K-nya, kita mulai dengan nilai K-nya adalah 0. Ya, 90 derajat. Nah, karena intervalnya dalam bentuk V radian, berarti derajat ini kita rubah menjadi V radian. Menjadi 90 per 180 kali V. Itu cara merubahnya ya. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 90. 90 bagi 91 dan 180 bagi 90 nilainya adalah 2. Sehingga kita dapatkan setengah V. Kalau kita masukkan nilai K sama dengan 1, berlebih ya. Karena ini 2V atau 360. Jadi cukup hanya sampai K sama dengan 0 X1-nya. Nah, berikutnya adalah kita selesaikan untuk X2-nya. Sama ini juga ya. Jadi bedanya adalah ini, tambahan yaitu 180 derajat min theta. Tetanya adalah 30 derajat. Ya, jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini sama ya. Kemudian kita selesaikan dulu, ini dalam kurung ini kita dapatkan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berikutnya adalah untuk menghilangkan min 60 derajat, kita tambahkan 60 derajat. Sehingga kita hasilkan X-nya menjadi sama dengan 210 derajat, yaitu 150 derajat ditambah 60 derajat. Ditambah 60 derajat, sehingga kita dapatkan 210 derajat ditambah K
dikali 360 derajat. Kalau sudah tinggal X, berarti kita masukkan nilai K-nya, berarti K-nya sama dengan 0, dapat 210, karena 0 kali 360 derajat hasilnya 0. Jadi 210 derajat sama, karena dalam bentuk V radian, berarti kita rubah derajatnya dalam bentuk V radian, yaitu 210 plus 180 dikali V, bagi masing-masing dengan 30. Berarti 210 bagi 37 dan 180 bagi 30 adalah 6. Jadi kita dapatkan nilai X-nya adalah 7/6 V. Maka kalau kita masukkan nilai K sama dengan 1 terlalu berlebih. Ya, jadi hanya bisa yang memenuhi hanya K sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah setengah V dan 7/6 V. Ya, setengah V dan 7/6 V. Berikutnya adalah nomor 3 ya. Nomor 3 kita lihat di sini soalnya 2 sin kuadrat X min 1 sama dengan 0 dengan intervalnya X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan HP-nya, jawab, kita tulis lagi soalnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan hilangkan min 1, yaitu dengan cara menambahkan 1. Ingat ya, min 1 kita hilangkan. Kenapa min 1 harus kita hilangkan? Karena tujuan kita atau inti dari yang ingin kita cari adalah sin X-nya. Jadi angka-angka yang melekat di sin X ini harus dihilangkan. Langkah pertama adalah menghilangkan dulu min 1, yaitu dengan cara menolkan, yaitu ditambah 1. Jadi min 1 tambah 1 nilainya 0, kemudian 0 tambah 1 adalah 1. Sehingga kita dapatkan 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Berikutnya adalah kita hilangkan 2. Berarti untuk menghilangkan 2, kita harus membagi dengan 2. Ya, menghilangkan 2. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan sin kuadrat X 1 dibagi 2 adalah setengah. Ya, nah kalau kita ada kuadrat maka harus kita akarkan. Kita akarkan. Nah kalau kuadrat ingat harus muncul positif negatif. Ya, harus muncul positif negatif setengah. Ya, harus muncul positif negatif setengah sehingga kita dapatkan di sini sin X sama dengan positif negatif setengah. Ini kita rubah ya. Jadi akarnya bisa dipecah menjadi akar 1 per akar 2. Ya, akar 1 nilainya 1, akar 2 tulis lagi, kemudian kita rasionalkan. Kenapa? Karena penyebutnya berupa akar, jadi harus dirasionalkan. Dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Jadi 1 kali akar 2 adalah akar 2, atau bisa ditulis seperti ini, 1 kali akar 2, dan akar 2 dikali akar 2 nilainya adalah 2. Nilai 2 ya. Sehingga kita dapatkan sin X-nya adalah positif negatif setengah akar 2. Nah, berikutnya adalah sin X-nya, karena ini ada positif negatif, berarti kita harus selesaikan satu-satu. Yang pertama kita selesaikan dulu yang positif, yaitu sin X-nya sama dengan setengah akar 2. Ya, jadi sin yang bernilai setengah akar 2 itu sama dengan sin 45. Ya, sin 45. Nah, karena ini persamaan trigonometri sederhana, jadi bisa kita gunakan relasi saja. Jadi sin X sama dengan sin 45 derajat, ini persamaan trigonometri sederhana, gunakan saja rumus relasi. Nah, ini sin bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Kita selesaikan di kuadran 1, sin X sama dengan sin 45, berarti X-nya sama dengan 45 derajat. Berikutnya adalah di kuadran 2, sin X-nya sama dengan sin 180 derajat min 45 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 135 derajat. Itu baru sin yang bernilai positif. Sekarang kita lanjut ke sin yang bernilai negatif. Ya, atau bisa juga ditulis menjadi min sin 45 derajat. Nah, ini tadi ingat bahwa nilai negatif ini juga sama ya, sin X-nya sederhana, yaitu sin X sama dengan min sin 45 derajat, ini sederhana. Kita gunakan saja relasi di setiap kuadran. Tadi di awal sudah dijelaskan, kalau dia bernilai negatif itu di kuadran 3 dan 4. Sehingga kita dapatkan di kuadran 3 rumusnya sin X-nya adalah sin 180 derajat ditambah 45, tetanya 45. Jadi kita dapatkan nilai X-nya adalah 225 derajat. Sedangkan di kuadran 4 rumusnya sin X sama dengan sin 360 derajat min
ya, min theta. Tetanya adalah 45 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 315 derajat. Nah, sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi dari interval ini adalah 45 derajat, 135, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, ini adalah latihan soalnya, silahkan nanti ya didiskusikan gitu ya. Nanti akan Ibu minta perwakilan ke depan untuk menjelaskan latihan soal ini. Jika ada kesulitan boleh di-share ya ke Ibu atau ditanyakan ke Ibu melalui grup WA. Ya, jadi dicoba dulu, Ibu tidak akan tidak akan membantu jika pertanyaan adalah bagaimana caranya. Tapi silahkan kerjakan dulu, nanti baru dikonfirmasi ke Ibu apakah penyelesaiannya sudah benar atau belum. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa ditanyakan di kelas atau di japri langsung ke nomor WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.